danau ini sangat penting karena luas, maka disebut juga sebagai laut. Disebut sebagai laut atau danau Galilea karena memang wilayahnya di Galilea. Lalu seperti kita sudah dengar penjelasan bahwa ada kota di sini yang dibangun untuk Kaisar Tiberius, maka disebut kota Tiberias. Dan karena danau ini di sekitar kota Tiberias, maka danau ini juga disebut sebagai Danau Tiberias. Disebut juga Danau Kineret, jadi dia punya 3 nama. Ya, salah satu mujizatnya adalah Yesus berjalan di atas air. Dia pernah juga di sini dengan murid-muridnya dan dia hardik badai gelombang, diam tenanglah. Ya, di sini jugalah dia memanggil murid-murid yang pertama. Karena mereka penjala ikan, dia pernah duduk mengajar di perahu dan bikin mujizat di sini juga buat Petrus, bahwa dia menarik ikan yang sangat banyak, dan sejak itu Petrus ambil keputusan untuk ikut Yesus menjadi penjala manusia. Tapi mengapa sampai ada badai yang besar bisa terjadi di sini, yang dalam bahasa Injil Markus disebut sebagai angin sakal? Karena kalau kita lihat kontur wilayah begini, di sana gunung, di sini gunung, maka di tengah-tengahnya hanya semacam terowongan, ya. Dan karena itu maka pada saat-saat tertentu angin yang lari lewat sini itu semacam diapit oleh 2 tembok, sehingga ini betul-betul kosong, ya. Dan itu betul-betul bisa membahayakan, angin sakal yang datang sekonyong-konyong. Dan menurut cerita Alkitab itu, ya, Yesus tertidur, kan? Yesus tertidur, tak usah heran kalau Yesus tertidur, karena dia juga manusia, ya. Maka dia tidur. Pada saat seperti itulah murid-murid bangunkan, bangun dulu, kita binasa, ya, kita binasa. Tapi Yesus bilang, dia kenapa? Menarik sekali bahwa Yesus itu tukang kayu dari Nazaret. Ganti bapaknya sebagai tukang kayu, jadi kalau urus bikin lemari, bikin meja, ya, bikin mebel, itu ahlinya. Dan Laut Galilea ini adalah lapangannya para murid, karena mereka hidup di sini, makan minum, tangkap ikan dari sini. Tapi justru mereka dihantam balik justru di lapangan mereka, ya. Dan di lapangan mereka lah mereka tidak bisa bikin apa-apa. Tapi Yesus yang boleh dibilang bukan lapangannya di sini, justru dia menguasai daerah ini. Diam tenanglah, bahkan jalan di atas air. Menarik sekali juga bahwa yang mengancam murid-murid itu adalah air ini. Dan kenapa Yesus perlu jalan di atas air juga? Dia hanya menunjukkan bahwa semua yang membahayakan para murid itu hanya di telapak kaki dia saja, ya. Dan seketika itu juga para murid bilang apa? Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan badai taat kepada dia? Masalahnya di dalam Perjanjian Lama yang dikatakan yang bisa berkuasa menghardik angin dan badai itu hanya Yahweh, hanya Allah. Sehingga pada waktu Yesus meneduhkan angin dan badai, siapa gerangan orang ini? Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus lewat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dia adalah Yahweh Perjanjian Lama yang menaklukkan semua itu, ya. Jadi di sini kita belajar, ya, bahwa memang Tuhan kita itu berada di atas semua hukum Allah. Waktu dia bisa bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan, dia berada di atas hukum matematika dan hukum ekonomi, karena secara matematika, secara ekonomi 5 roti 2 ikan tidak bisa cukup untuk orang itu. Tapi dia berada di atas hukum ekonomi, hukum matematika. Kemarin kita di Kana, di mana dia ubah air jadi anggur. Senyawa air dengan senyawa anggur berbeda, tapi dia bisa ubah senyawa air jadi senyawa anggur. Berarti dia ada di atas hukum kimia. Dia jalan di atas air menurut hukum fisika. Satu benda dengan berat jenis yang lebih besar, dia pasti ada di bawah pada berat jenis benda yang lebih ringan. Kalau kita buang gabus atau busa terapung atau minyak, dia di atas karena berat jenis lebih ringan. Buang batu pasti tenggelam karena berat jenis batu lebih tinggi. Manusia ini kalau kita tidak mau berenang, kita loncat begitu saja pasti akan tenggelam karena berat jenisnya lebih. Apalagi yang gemuk-gemuk itu berat jenisnya lebih tinggi, ya. Tapi anehnya Yesus bisa jalan. Itu artinya dia berada di atas hukum fisika. Menurut hukum biologi, laki kawin dengan perempuan dulu baru bisa hamil. Tapi ternyata
kuasa Allah dinyatakan dan seorang perempuan bisa hamil tanpa hubungan dengan laki-laki. Berarti dia melampaui hukum biologi. Satu hukum fisika, kalau sesuatu di sini dibuang, dia pasti jatuh. Tidak bisa dibuang kalau dia naik. Tapi Yesus bisa terangkat ke surga pelan-pelan. Nah, ini melawan hukum fisika. Nah, kalau begitu, hukum ekonomi, hukum matematika, hukum kimia, hukum fisika, hukum biologi, semua dilindas. Kalau begitu, Yesus ini bukan orang biasa. Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan alam. Karena itu dia berada di atas semua hukum alam. Berbahagialah setiap kita yang punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Dan kalau dia bisa melindas seluruh hukum alam hanya untuk tolong saudara, itu terlalu mudah. Ya, maka dia bilang, katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Wah, hanya sepatah kata saja, tidak perlu banyak-banyak. Jadi sepanjang Tuhan mau menolong kita, mau badai macam apapun, semua hanya ada di bawah telapak. Ya, karena itu kita bersyukur. Satu peristiwa lagi, ya, di sini atau di sekitar sini, setelah Tuhan Yesus bangkit, cari Petrus, ya, cari Petrus. Karena setelah Yesus mati atau ditangkap, Petrus tidak pernah ketemu dia. Petrus lari ke kubur, kosong. Maka Petrus dijumpai oleh Tuhan di sini dan berkata, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Satu kali, ya, aku mengasihi engkau, gembalakan domba-domba. 2 kali, 3 kali. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus tanya Petrus sampai 3 kali? Ya? Karena kalau dia menyangkal 3 kali. Nanti ada satu tempat khusus yang dipercaya sebagai tempat di mana Petrus itu membuat pengakuan, ya. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah kita akan ke sana atau tidak, ya. Nah, di sana di mana Petrus akan diperbaiki setelah kejatuhannya dan mengutus dia gembalakanlah. Jadi boleh dibilang laut ini sudah ribuan tahun, tapi laut ini menjadi saksi bisu dari kemahakuasaan Tuhan kita. Amin.